Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Halo Sobat Nabi Satu Sapa, kembali lagi bersama dengan kami untuk mengulas fakta-fakta perpolitikan dan juga informasi terkini di tanah air. Anies Baswedan bangga, proyek MRT fase 2A digarap 100% oleh anak bangsa. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan proyek Mass Rapid Transit atau MRT Jakarta fase 2A dikerjakan oleh 100% anak bangsa. Bangga, sebuah proyek konstruksi canggih dengan kerumitan yang tinggi, tapi yang mengerjakan adalah 100% anak-anak bangsa, hasil pendidikan di Indonesia. Kata Anies melalui akun Instagram @anisbaswedan di Jakarta pada Jumat 25 Februari. Anies juga mengatakan para anak muda yang terlibat dalam proyek berteknologi canggih itu bahkan belum lahir ketika MRT Jakarta direncanakan. Tapi hari ini anak-anak muda inilah yang melaksanakan proyek bersejarah di Indonesia dan juga bagi transportasi di Jakarta khususnya. Anies kemudian mengenalkan beberapa anak muda yang ikut terlibat, salah satunya Rizky Shebu Bakar yang berusia 33 tahun. Rizky atau Shebu merupakan lulusan S1 Teknik Sipil di Institut Teknologi Bandung ITB yang menjabat sebagai Kepala Divisi Project Management Construction 2. Ia bertanggung jawab atas pekerjaan pengeboran terowongan MRT Jakarta Fase 2A CP201. Anies juga menuturkan tantangan bagi Shebu berbeda dengan masa pengerjaan fase pertama karena jalur MRT fase 2 ini banyak melewati area cagar budaya, khususnya di Kota Tua. Shebu dan juga tim kemudian mengajak arkeolog untuk mendiskusikan proyek dari sisi arkeologisnya. Tantangan lain, dia bekerja sambil kuliah malam S2 double degree MM dan juga MBA di Universitas Indonesia dan juga IAI Grenoble. Begitu ucap Anies. Anies juga mengungkapkan rata-rata tim Shebu diisi anak-anak muda berusiakan 20-30 tahun, yakni Farhan 25 tahun, Angga 34 tahun, Adit 30 tahun, Pungki 24 tahun, dan Ricky 32 tahun, yang semuanya merupakan lulusan dari perguruan tinggi dalam negeri. Berdasarkan laman MRT Jakarta dijelaskan bahwa rencana pembangunan MRT di Jakarta sesungguhnya sudah dirintis sejak tahun 1985. Namun saat itu proyek MRT belum dinyatakan sebagai proyek nasional dan pada 2005, Presiden RI menegaskan bahwa proyek MRT Jakarta merupakan proyek nasional. MRT Jakarta, fase pertama Bundaran HI Lebak Bulus sepanjang 16 km dibangun mulai Oktober 2013 dan selesai pada 2018. Uji coba MRT Jakarta fase pertama kepada masyarakat umum secara gratis dimulai pada 12 Maret 2019. Sementara itu pada Kamis 24 Februari, Presiden Jokowi meresmikan peluncuran mesin bor terowongan 1 fase 2A MRT Jakarta. Mesin bor itu akan memulai pekerjaannya membangun terowongan yang menghubungkan stasiun Bundaran HI dan stasiun Tamrin. Terowongan dari Bundaran HI ke Tamrin ini merupakan bagian fase 2A untuk rute Bundaran HI menuju kota. Ada 7 stasiun yang akan dilewati, yaitu Tamrin, Monas, Harmoni, Sawah Besar, Mangga Besar, Glodok, dan Kota. Rencananya setelah fase 2A akan diteruskan ke fase 2B dari kota ke Ancol Barat. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memperkenalkan sosok-sosok anak muda di balik besarnya proyek MRT fase 2A Bundaran HI Kota. Anies bangga proyek konstruksi canggih dengan kerumitan tinggi ini dibangun 100% oleh para anak bangsa. Anies juga mengatakan anak-anak muda ini belum lahir ketika MRT Jakarta masih dalam perencanaan hingga perancangan. Namun, anak-anak muda inilah yang melaksanakan proyek bersejarah itu. Pengerjaan proyek MRT fase 2A ini mengalihkan arus lalu lintas di persimpangan Kebon Sirih, Tanah Abang, Jakarta Pusat dialihkan. Pengalihan arus lalu lintas itu dimulai sejak Sabtu 5 Februari yang lalu. Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Pol Sambodo Purnomoyogo mengatakan pengalihan arus lalu lintas berlaku pada pukul 11 malam kemarin. Pengalihan lalu lintas sudah berlaku sejak pengerjaan proyek MRT fase 2A selesai. Adapun pengalihan lalu lintas dari Jalan Kebon Sirih atau persimpangan PT Garuda yang akan menuju Tanah Abang dialihkan memutar balik di Bundaran HI. Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini juga mengatakan anak-anak muda yang terlibat dalam proyek berteknologi canggih itu bahkan juga belum lahir ketika MRT direncanakan. Tapi anak-anak muda tersebut melaksanakan proyek bersejarah di Indonesia dan bagi transportasi di Jakarta. Anies kemudian mengenalkan beberapa anak muda yang ikut terlibat, salah satunya adalah Rizky Shebu Bakar yang berusia 33 tahun. Shebu dan juga tim ini kemudian
mengajak arkeolog dalam mendiskusikan proyek dari sisi arkeologisnya karena ada tantangan bagi Cebu yang berbeda dengan masa pengerjaan pada fase pertama karena jalur MRT fase 2 banyak melewati area cagar budaya. Sementara itu pada Kamis kemarin, 24 Februari, Jokowi juga meresmikan peluncuran mesin bor terowongan 1 fase 2A MRT Jakarta. Mesin bor itu akan memulai pekerjaan membangun terowongan yang menghubungkan stasiun Bundaran HI dan juga stasiun Tamrin. Anies Baswedan ungkap strategi jika terpilih jadi presiden di Pilpres 2024. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengungkapkan sebuah strategi jika dirinya terpilih jadi presiden di Pilpres 2024. Dikutip dari redaksi Makassar Terkini, hal tersebut diungkapkan dalam sebuah acara di TV One bersama dengan Karni Ilyas. Saat itu Karni Ilyas memberikan pertanyaan mengenai langkah yang dilakukan apabila terpilih jadi presiden. Ini Mas Anies kan dianggap sebagai salah satu calon yang potensial. Kalau Kang Emil, tadi saya masih tanya mau jadi gubernur DKI atau mau jadi presiden. Kalau Mas Anies ya udah disindir lah oleh banyak orang. Seandainya itu terkabul jadi presiden, Mas Anies mau bangun apa dulu? Ucap Karni Ilyas seperti dikutip dari redaksi Rabu 16 Februari. Kemudian Anies memberikan jawaban mengenai pertanyaan tersebut. Anies menjelaskan mengenai krisis. Dirinya menyebut krisis merupakan perubahan yang dipercepat. Krisis adalah perubahan yang dipercepat, setiap pribadi mengalami krisis. Organisasi mengalami krisis atau negara mengalami krisis. Maka sesungguhnya dia sedang mengalami perubahan yang dipercepat, kata Anies Baswedan. Lebih lanjut, Anies menyebut krisis tersebut harus dimanfaatkan untuk melakukan perubahan yang dipercepat di berbagai aspek. Jadi kita harus memanfaatkan yang disebut sebagai krisis itu untuk melakukan perubahan-perubahan yang dipercepat di berbagai aspek. Dia kemudian juga menjelaskan bahwa strateginya adalah meningkatkan kualitas perekonomian Indonesia. Perekonomian kita turun, tapi perekonomian kita turun itu bukan salah hitung. Bukan ada investasi yang salah, bukan ada kebijakan yang salah, tapi ekonomi kita turun karena mobilitas penduduk dibatasi, interaksi dibatasi. Sehingga transaksi yang sifatnya langsung itu turun, tapi transaksi yang tidak face-to-face mengalami lonjakan. Anies menyebut perlu melakukan penataan ulang perekonomian di Indonesia. Ini kesempatan bagi kita sebagai bangsa untuk melakukan penataan ulang atas perekonomian itu. Perekonomian ini semua ikut sumbang, ada yang bawa modal uang, ada yang bawa modal tenaga, ada yang bawa modal teknologi, ada yang bawa modal tanah, ada yang bawa modal macam-macam masuklah dalam sebuah perekonomian. Anies juga menjelaskan, dari sisi tersebut, nantinya ada distribusi pendapatan. Lalu dari situ ada distribusi pendapatan, ada yang dapatnya banyak, ada yang dapatnya sedikit. Nah, ketika terjadi krisis ini berhenti semua, kita ingin meningkatkannya lagi. Maka kita harus meningkatkan kualitas perekonomian kita. Bukan saja perekonomian yang berorientasi pada pertumbuhan yang cepat, tapi juga pertumbuhan yang berkualitas. Begitu ungkap Anies.